AHY kritik Jokowi, Ganjar bilang begini. Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo merespon Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saudara-saudara sekalian, saya akan mulai dari permasalahan yang kami nilai paling penting, yaitu klaster pertama, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Meskipun ada capaian, tetapi harus kita akui secara jujur, 9 tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemandekan dan bahkan kemunduran serius. Pertumbuhan ekonomi menurun, jauh di bawah yang dijanjikan 7% hingga 8%. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5%, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi COVID-19. Akibatnya, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita. Alokasi anggaran yang makin tipis, fiskal kita yang makin sempit akibat utang kita gede, infrastruktur, proyek, mega proyek yang luar biasa mercusuar. Sedangkan alokasi untuk pendidikan dibatasi, alokasi untuk kesehatan makin dibatasi, alokasi untuk meningkatkan kesejahteraan juga dibatasi. 3 elemen utama dari indeks pembangunan manusia tadi harusnya yang diutamakan. Ya, kita patut bersyukur alhamdulillah. Negara kita masih pada posisi yang normal dengan pertumbuhan ekonomi tahun lalu 5,3%, kuartal pertama tahun ini 5,03%. Kalau kondisi ini terus bisa kita pertahankan, kita akan menjadi yang terbaik di seluruh dunia. Jadi sebelum itu dilakukan, ini dilakukan oleh AHY. Gitu. Saya kira tentu dari pihak AHY, dia terus ingin membuat asosiasi yang kuat bahwa AHY salah satu calon yang paling kuat untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan gitu. Melanjutkan pertemuan yang misalnya dianggap sangat menyejukkan antara Mas AHY dengan Mbak Puan, tapi tidak dalam arti kemudian semuanya dinihilkan. Perdebatan mengenai policy, perdebatan mengenai visi, perdebatan mengenai agenda ke depan itu tetap harus mereka mengambil posisinya masing-masing, sehingga andai kata pun terjadi koalisi, ada sebuah dialog di situ, ada titik temu yang kemudian menuju kepada sebuah Indonesia yang lebih maju. Jangan kemudian kalau udah sepakat akan berkoalisi, kong kali kong semuanya saling memuji dan di situ malah tidak ada dialektika. Tetapi memang dengan semua upaya yang dilakukan oleh AHY dengan sampai malam ini gitu ya, dengan pidato itu, lalu tidak terpilih juga menurut saya nggak bisa membayangkan apa yang akan dialami, dirasakan oleh AHY dan Demokrat ya, dengan semua upaya itu ya, bagaimana mereka sabarnya, mereka AHY ikut mengantar, menjemput pulang naik haji, macam-macam dan disebut seterusnya. Sebagai ikhtiar politik begitu ya? Dan seterusnya lah ya kan, kita sebutkan itu. Tetapi tiba-tiba misalnya nanti diumumkan oleh Anies Baswedan bukan nama AHY yang jadi calon wakil presidennya Anies gitu, saya sih juga nggak bisa membayangkan betapa bagaimana perasaan yang dialami oleh AHY dengan Anies. Menjadi tidak etis jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu. Jelas ada konflik kepentingan. Lebih tidak etis kalau wilayah bisnis pejabat itu menggunakan anggaran negara di mana ia terlibat dalam penyusunan APBN tersebut. Ini namanya jeruk makan jeruk atau berburu di kebun binatang. Kalau dilihat dari situ itu kan mungkin ada beberapa orang bisnis, pelaku bisnis sebelumnya yang kita kenal yang masuk ke dalam dunia politik, ke dunia anggota kabinet kan. Yang paling menonjol adalah Erick Thohir kan. Betul. Apakah pidato itu dimaksudkan pada Erick Thohir? Ya AHY lah yang bisa menjawab kan. Tapi selain Erick Thohir kan ada juga misalnya Erlangga Hartarto, kita juga tahu bahwa beliau pengusaha sebelumnya. Ada juga LBP yang disebut-sebut juga pengusaha sebelumnya gitu ya. Bahkan pada tingkat tertentu Prabowo dengan keluarganya juga kan sekarang ini lebih banyak aktif di dunia usaha selain mengelola partai politik gitu. Tetapi siapapun yang dimaksudkan oleh AHY dalam konteks ini, saya kira ini pancingan yang cukup bagus. Ganjar menilai kritik hal biasa. Ya nggak apa-apa, yang pengen kritik boleh, orang demokrasi, ujar Ganjar kepada wartawan saat ditemui di Jakarta Selatan Sabtu 15 Juli.
Ganjar mengatakan kritik ialah hal yang diperbolehkan dalam sistem demokrasi. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya menyampaikan pidato politik menyangkut perubahan dan perbaikan. Dalam pemaparannya, AHY menyoroti cawe-cawe melibatkan instrumen kekuasaan hingga menteri yang berbisnis. Lawan politik penguasa diidentikan sebagai musuh negara, netralitas dan independensi kekuasaan negara dipertanyakan, kata AHY dalam pidatonya yang ditayangkan di kantor DPP Demokrat Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juli. Ia pun mempertanyakan tindakan cawe-cawe dari pemimpin negara. Ia mengatakan cawe-cawe yang melibatkan instrumen negara hanya membuat demokrasi kian mundur. Tentu banyak yang bertanya ketika ada niat cawe-cawe pemimpin negeri dalam pemilu 2024 mendatang. Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya, tutur AHY. Tidaklah sulit mengevaluasi sejauh mana demokrasi kita dijalankan dengan benar. Kini, rakyat takut bicara. Kalangan elit dan golongan menengah juga enggan bicara, karena khawatir bakal diserang secara membabi buta. Lawan politik penguasa diidentikan sebagai musuh negara. Netralitas dan independensi kekuasaan negara dipertanyakan. Tentu banyak yang bertanya, ketika ada niat cawe-cawe pemimpin negeri dalam pemilu 2024 mendatang. Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya. AHY juga menyinggung terkait perbaikan tata negara dan etika pemerintahan. Ia menyebut tak etis seorang menteri atau pejabat negara yang menjalankan bisnis padahal dalam lingkungan yang membuat suatu regulasi. Demokrat juga mencermati etika pejabat negara dan kaidah tata pemerintahan yang baik, khususnya dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, atau etis dan tidak etis dilakukan oleh para pejabat negara, tutur AHY. Menjadi tidak etis jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu. Jelas ada konflik kepentingan. Lebih tidak etis kalau wilayah bisnis pejabat itu menggunakan anggaran negara di mana ia terlibat dalam penyusunan APBN tersebut, sambungnya. Dalam pidatonya, AHY menyoroti 5 poin untuk Indonesia ke depan. Pertama, terkait ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurut AHY, ketika ekonomi turun, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran. Kedua, ia menyoroti kualitas SDM lingkungan hidup. AHY meminta program-program pro-rakyat era pemerintahan SBY dihidupkan kembali. Karena itu, hidupkan kembali dan tingkatkan program-program pro-rakyat di bidang pendidikan dan kesehatan. Era pemerintahan Presiden SBY dulu, seperti program BOS, beasiswa bidik misi, beasiswa santri, beasiswa LPDP, BPJS Kesehatan, dan lainnya, ujar AHY. Ia juga mengatensi hukum dan keadilan di Indonesia. Poin keempat, ia ingin masyarakat diberi kebebasan untuk berpendapat. Dirinya meminta pemerintah tak cawe-cawe. Poin terakhir atau kelima berkaitan dengan perbaikan tata negara dan etika pemerintah. Menurutnya, ada tanda-tanda bahwa kesetaraan dan keseimbangan lembaga negara mulai terganggu. Kalangan pemerhati konstitusi dan tata negara mulai melihat tendensi kembalinya konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, meski tidak sedalam di era otoritarian dulu, pungkasnya. Menjadi tidak etis jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu. Jelas ada konflik kepentingan. Lebih tidak etis kalau wilayah bisnis pejabat itu menggunakan anggaran negara di mana ia terlibat dalam penyusunan APBN tersebut. Ini namanya jeruk makan jeruk atau berburu di kebun binatang. Karenanya Demokrat berpendapat bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan.